menjelang hari raya ini saya masak yang spesial yang tiada orang masak, hanya saya masak seperti itu. Halo sahabat onlineku semua, apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezeki, dimudahkan segala hal dimanapun berada, amin. Sehat walafiat selalu untuk kalian semua ya. Di sini aku tengah mempersiapkan makan besar untuk nanti malam ya teman-teman ya, karena hari ini malam puasa yang terakhir ya, besok sudah hari raya. Di sini aku rendam ikan tongkol ya, yang sudah saya marinasi dengan asam jawa. Dan lanjut di sini aku sudah sangrai jintan manis dengan jintan putih. Dan sini aku akan tumbuk halus ya. Dan seperti ini hasilnya, dan kita akan pindahkan ke tempat. Nah, dan singkat cerita kita akan tambahkan lagi dengan 2 batang kayu manis. Inilah bumbunya nanti ya. Dan lanjut di sini aku akan siapkan bawang bombay, jahe, dan juga bawang putih secukupnya aja. Kita akan persiapkan untuk tambahan bumbunya ya. Ini nanti aku akan blender teman-teman, tidak usah ditumbuk ya, kita mau kejar mase seperti itu. Nah, oke, ngomong-ngomong apa masak untuk hari ini teman-teman ya, sudah pasti di malam hari raya Idul Fitri teman-teman mesti masak yang banyak ya. Nah, ini seperti ini hasilnya ya, yang sudah saya blender, dan juga chili paste-nya saya sudah awal-awal buat. Dan inilah ikan yang sudah tak marinasi selama 15 menit. Kita akan cuci bersih, kita sudah siapkan kuali. Dan kita akan masukkan itu di kuali ya teman-teman, seperti itu. Hilangkanlah atau cucilah itu asam jawanya dari marinasi ikannya ya. Ini dimarinasi dulu biar tidak bau hanyut ya, karena ikan tongkol itu bau hanyut. Oke, selepas itu kita rebus ya, secukupnya air aja, dan kita rebus selama 15 menit. Oke, dan kita lanjut. Sebelum sambil tunggu ikan ya masak, kita persiapkan dulu untuk acarnya teman-teman. Ini aku ada 20 buah limau kasturi, nanti untuk cukanya pengganti cuka ya. Dan ini ada 3 carrot, ada timun, dan juga nanti ada nanas. Ini Yati mau masak acar buah ya, untuk pelengkap nasi dagang dan ikan kari tongkol teman-teman. Nah, ini nanti kita cuci dulu terlebih dahulu ya teman-teman, apapun barang kita cuci dulu dan kita kopek dan kita potong-potong menurut selera. Hari ini menuku menu spesial yang orang lain kadang mungkin raya tidak buat ya. Kebanyakan di Malaysia semua masak rendang lah, masak daging lah, ketupat lah, seperti itu. Tapi aku masak lain dari yang lain, karena rendang, daging hari-hari aku sudah makan ya teman-teman, jadi jelak. Hari ini aku menunya lain dari yang lain yang orang lain tidak masak ya. Ini aku mau masak makanan khas Kelantan dari Malaysia, yaitu nasi dagang ikan kari tongkol dengan acar buah mentah seperti itu. Ini kita potong menurut selera aja ya. Oke, sebelum itu kita singkat cerita, kita tengok kita punya ikan ya teman-teman ya. Ikan saya sudah ada 15 menit. Nah, ini sudah sekel ya, alias sudah keras, tidak hancur. Dan ini kita matikan api dan biarkan dia sejuk. Dan lanjut, ini kita sediakan bawang merah atau kita potong nanti untuk pelengkap acarnya ya, acar mentahnya. Oke, singkat cerita, di sini Yati ada beras basmati. Hari ini aku akan masak beras basmati. Saya masak secukupnya aja karena saya mau berbagi dengan kawan dan juga dengan bos saya. Seperti itu teman-teman. Ini kita makan basmati tidak usah takut, karena basmati berasnya kurang kanji ya. Boleh makan lebih sedikit.
Kita ambil secukupnya aja. Dan nanti saya akan campurkan lagi dengan beras merah ya, yang sudah saya rendam selama 2 jam. Nah, ini kita campurkan. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan cuci dulu untuk berasnya. Nah, dan lepas itu kita masukkan di wajan atau kuali teman-teman. Karena saya mau dikukus ya. Ini semua campurkan, jadi aku aron dulu. Kalau di Indonesia panggil di aron dulu, dan masukkan santan. Saya pakai 2 paket santan ya, jadi 1,5 kelapa ini, 1 bungkusnya. Jadi ini aku pakai 3 kelapa. Nah, ini kita campurkan lagi juga air ya, secukupnya. Menurut selera aja. Ini di aron dulu biar nanti di steam cepat masak teman-teman, tidak makan banyak masa. Tapi ingat jangan banyak air, nanti lembek itu nasinya ya, agak-agak aja. Dan kita tambahkan garam sehingga cukup rasa, karena ini kurang lebih mau masak seperti masak nasi gurih seperti itu ya, tapi ini tidak sama. Ini nanti kita masukkan banyak herbal di dalam nasinya. Oke, ini kita masak sehingga kering ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ini sudah kering, sudah separuh masak, tapi sudah lembut ya. Kita akan angkat. Dan kita siapkan sarangannya ya. Ini kita didihkan dulu. Airnya kita tutup. Nah, selepas mendidih kita masukkan kita masukkan untuk beras yang kita aron tadi, dan kita steam sehingga masak atau dikukus sehingga masak ya. Oke, kita lanjut. Di sini Yati akan mempersiapkan isian dari nasinya ya. Nasi dagangnya, yaitu ada halia, ada bawang merah. Ini kita potong nipis-nipis banget, dan kita potong korek api panjang-panjang ya. Jadi senang untuk makan. Nah, ini kita cek lagi nasinya ya, ternyata sudah masak. Kita masukkan bawang merah yang kita potong dengan jahenya atau halianya. Dan kita kacau sehingga sebati. Ini aku ambil separuh dulu yang bawah ya teman-teman, yang atas itu aku masukkan di bawah. Dan kita masukkan herbalnya, halba namanya ya. Aku nggak tahu apa ini ya. Pokoknya pandai makan, tapi halba ini aku kurang tahu. Oke, seperti ini. Dan kita masukkan nasi yang dari bawah itu kita tukar di atasnya seperti itu ya. Nah seperti ini. Jadi yang bawah kita naikkan, yang atas kita turunkan, jadi biar masaknya merata seperti ini. Dan kita campurkan lagi sisa halba dan juga jahe dan bawang merahnya. Oke, ayo saya cakap sampai belepotan ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita kacau, dan kita tutup lagi masak sehingga 15 menit ya. Kasih dia punya herbalnya itu tidak mentah, jadi masak, jadi nasinya tidak basi. Oke, ini kita tutup balik. Dan sekarang kita siapkan dulu untuk acarnya ya. Ini aku sudah siapkan semua, sudah tak potong semua, carrot, nanas, timun, dan juga kita tambahkan garam secukupnya aja, dan juga gula sedikit aja, tidak usah banyak karena nanasnya sudah manis ya. Dan kita kacau sehingga sebati. Nah seperti ini. Nanti kita lanjutkan, kita masukkan cukanya. Cuka saya tidak pakai cuka yang di botolan, aku pakai limau kasturi. Ini 20 biji dari limau kasturi ya, buang bijinya kita masukkan. Jadi selamat untuk dimakan. Dan juga 1 mangkok bawang merah kecil kita potong menurut selera aja. Nah ini kacau sehingga sebati, dan kita agak-agak saja, tidak usah rasa karena kita masih puasa untuk yang terakhir ya. Nah ini untuk pelengkapnya nanti makan nasi dagang kari ikan tongkol. Nah kita sejukkan ya teman-teman biar makannya enak. Oke, dan ini untuk nasiku sudah siap, baunya harum sekali. Dan kita matikan api ya, kita turunkan. Dan sekarang saatnya kita masak kari ikannya ya.
Sekarang kita keringkan dulu bumbu yang kita blender itu, kan ada airnya, kita keringkan sampai kering. Oke. Dan inilah ikan yang sudah saya rebus, saya buang dia punya duri, saya ambil dagingnya, kita masukkan di satu kuali yang besar untuk nanti kita memasaknya, senang mengaduknya ya. Dan ini air yang sudah kita tapis dari air ikannya tadi. Dan juga santan, aku pakai 1 kilo santan untuk memasak kari ikan tongkolnya. Oke, dan ini bumbunya sudah kering wangi, kita masukkan minyak. Kita tumis sehingga wangi. Lepas itu kita masukkan juga itu tumbukan jintan manis, jintan putih dan juga kayu manis. Kita tumis sehingga wangi ya. Kita tumis sehingga wangi teman-teman ya, biar masakan kita jadi harum. Dan juga nanti sesudah harum kita masukkan chili paste-nya. Ini Yati buat sendiri, sudah awal-awal Yati sedia biar senang untuk kita masak. Secukupnya aja, tidak usah pedas-pedas. Nanti takut yang tidak makan pedas jadi tidak makan ya. Ini agak-agak saja. Nah, ini sudah siap semua, sudah wangi ya teman-teman ya. Kita masukkan goncahan bekas cilinya. Tambahkan lagi dengan air ikannya tadi, separuh aja. Nanti yang separuh kita masukkan di ikannya. Nah, seperti ini aja. Dan nanti ini kita pindahkan ya. Nah, kita pindahkan. Kita naikkan ikan, ada ikan yang di kuali. Nah, ini. Lepas itu kita masukkan air yang direbus ikannya tadi ya, bekasnya ikan. Yang bawahnya kotorannya itu jangan dimasukkan ya. Oke, dan juga kita masukkan bumbunya. Nah, kita pindahkan di kuali yang besar, senang untuk mengkacaunya. Dan oke, untuk selanjutnya kita masukkan gula merahnya ya, secukupnya aja, dan juga garam secukupnya aja. Dan juga kita colok dengan brown sugar ya, gula pasir secukupnya aja. Nah, lepas itu seperti biasa Ajinomoto ya untuk penyedapnya. Secukupnya aja. Dan kita kacau, biarkan kita didihkan dulu ya. Oke, selepas didih kita masukkan santan pekatnya ya. Ini aku pakai 1 kilo santan. Tak tahu berapa buah kelapa ya, saya kurang tahu. Ini kita kacau biar sebati pelan-pelan, jangan sampai dia hancur ikannya. Dan lepas itu kita buangkan dia punya sedikit minyak yang ada di atasnya ini, kita buangkan ya, jangan terlalu banyak minyak sangat. Nah, ini sudah sedikit lama mendidih ya teman-teman ya. Agaknya ini sudah oke teman-teman. Nah, ini aku tengokkan dari kedekatan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini enak banget, wangi. Ya Allah, silakan dicoba. Ini kesukaanku dengan kesukaan bos saya. Sangat enak banget pokoknya ya. Silakan dicoba jika teman-teman penasaran dan jika berminat ya. Oke, ini sudah oke. Kita matikan api. Sudah pekat. Dan ini pelengkapnya yaitu nasi dagang herbalnya. Enak banget, baunya wangi. Ini pakai beras basmati dengan beras merah. Oke? Nah, oke teman-teman, seperti ini menuku di bulan hari raya, bulan Ramadan last terakhir ya, malam tahun baru Idul Fitri. Simple aja, seperti ini bentuk nasi dagang. Dia ada satu herbal biji nih, ya, tak nampak ya, nih. Dan ini untuk karinya, ini kari ikan tongkol. Dan ini untuk acar timun campur. Nah, dia punya nasi seperti ini. Ini ada biji-bijinya. Ya, ada herbal, ini sangat sedap, basmati. Makan banyak pun tidak apa-apa, kurang gaji. Dan berbuka puasaku dengan kurma 3 biji dan dengan Chinese tea ya, Chinese tea. Oke, dan ini pelengkapnya peyek. Nah, inilah menuku untuk
Hari Raya Idul Fitri. Simple tapi endulita. Kalau teman-teman penasaran, silahkan dicoba menurut resep yang Yati sharekan ke teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, seperti itu resepi Yati di malam Hari Raya Idul Fitri ya. Yati tidak buat rendang, tidak buat daging, hanya itu yang Yati sharekan karena kita 2 orang makan. Jadi ya sesimpel ini saja karena saya punya menu untuk hari raya lain dari yang lain ya. Semua pada masak rendang, masak ketupat, masak lontong, masak opor, masak sambal goreng ati ayam seperti adik saya yang di Indonesia. Tapi untuk saya 2 orang, saya sesimpel ini aja. Ini sudah nikmat banget, aku memang suka karena tiap hari Yati selalu makan rendang, makan daging. Jadi untuk hari raya, malam hari raya ini saya masak yang spesial, yang tiada orang masak, hanya saya masak, seperti itu teman-teman ya. Terima kasih juga untuk like, komen, dan subscribe dan supportnya. Yati ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum Yati kunjungi mohon bersabar, dan yang Yati tersilap tidak mengunjungi mohon teman-teman beritahu kami ya, yang bahwa teman-teman sudah berkunjung ke channel Derumpel tapi saya silap tidak terlewat seperti itu ya. Mohon pemberitahuannya seperti itu. Oke. Dan tak lupa teman-teman ya, ini bulan puasa yang last terakhir, kita sudah time menjalankan berbuka puasa. Selamat berbuka puasa untuk kalian semua bagi yang menjalankan puasanya. Dan tak lupa hari ini malam Hari Raya Idul Fitri, Yati mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf zahir dan batin bila Yati ada kata dan silaf. Jika Yati selalu sharing video-video, selalu cakap yang tidak mengenakan di hati teman-teman semua, sahabat online saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mohon maaf zahir dan batin, diampunkan dosa-dosa dari ucapan, perbuatan, atau apapun itu, saya minta maaf. Oke, minal aidin wal faidin, mohon maaf zahir batin. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya. See you, bye bye.